Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friskil Rasina Siarmata dengan NPM 231506143 dari kelas BSTIC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang network layer ataupun aplikasi jaringan yang dimana eh, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghubungkan beberapa perangkat yang memiliki IP address berbeda. Nah, penjelasan ini merupakan tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, jadi di sini saya menggunakan 10 PC yang dimana masing-masing router ini memiliki 5 PC. Di sini saya menggunakan router yaitu 2901 dan switch 2960 dan dengan satu server. Di sini memiliki 5 PC dan juga ini juga menggunakan router 2901 dan switch 2906 dan juga menggunakan server. Nah, eh, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menyambungkan semua kabel yang ada. Oh, hati. Nah, router yang pertama eh, telah tersambung semua. Selanjutnya kita ke yang kedua. Kita sambungkan kembali. Nah, ini juga kita sambungkan router yang pertama ke yang kedua. Nah, ketika semua sudah tersambung, maka terdapat dua tipe segitiga yang berbeda yang dimana hijau dan merah. Nah, hijau itu menandakan bahwa kabel tersebut aktif, sedangkan yang merah tidak aktif ataupun tidak aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam eh, cara yang dimana untuk menghidupkan ataupun cara bagaimana segitiga yang tidak aktif itu menjadi aktif dan berubah menjadi warna hijau. Nah, kita menggunakan komen pada router. Saya pertama akan menghidupkan kabel pada router satu. Kita masukkan komen enable. Selanjutnya konfigur ke terminal. Nah, di sini kita sudah pindah ke kita interface eh, gigabit Ethernet 0/0 Ethernet. Setelah itu kita menggunakan komen yaitu no shutdown. Nah, selanjutnya kita
eh, melakukan kita kita melakukan keluar terlebih dahulu untuk kita dapat pindah ke router selanjutnya. Nah, setelah kita keluar, kita berpindah ke interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, kita now shutdown. Nah, kita melihat sudah di sini sudah hijau semua. Nah, selanjutnya kita ke router satu atau router selanjutnya. Sama hal yang sama kita lakukan. Dengan kita enable. Nah, kita menggunakan perintah yang sama, figur terminal. Nah, selanjutnya kita menggunakan interface gigabit Ethernet 0/0. Interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, setelah itu kita exit terlebih dahulu untuk ke router selanjutnya. Kita menggunakan langsung masukkan interface gigabit Ethernet 0/1. Di sini saya belum memasukkan pada gigabit Ethernet untuk command no shutdown. Kita masukkan terlebih dahulu. No shutdown. Nah, baru kita exit. Masuk ke 0/1 dan membuat command no shutdown. Setelah itu kita melihat eh, pada eh, pada jaringan ini tidak ada yang berwarna merah, sudah semua berwarna hijau, yang dimana sudah semua eh, aktif. Nah, selanjutnya kita akan melihat IP address pada router yang ada. Nah, pada router ini kita melihat terlebih dahulu IP address-nya itu masih no set. Berarti masih dalam keadaan kosong semua IP address yang ada. Jadi di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara membuat IP address itu ada. Kita membuat di komen ini uh, 0/0. Di sini saya menggunakan IP address yaitu
192.168.1.0.1 dan subnetnya itu 255.255.255.0. Nah, kita keluar untuk masuk ke router yang satunya, masuk ke interface 1, 0/1. Nah, kita masuk ke IP address yang saya buat itu 201.965.200.255 dengan subnetnya itu 255.255.255.255.255.255.252. Nah, kita melihat pada config ini, eh, kita lihat pada gigabit Ethernet 0/0, tadi kan masih kosong. Sekarang kita dapat melihat IP address itu sudah terisi. Begitu juga dengan gigabit Ethernet 0/1. 255, 255. 209, 165, 200, 225. Oh, di sini saya salah mengetikkan IP address sehingga dia tidak di gigabit Ethernet 0 salah satunya ini tidak eh, tidak masuk IP addressnya. Nah, di sini kita masukkan kembali IP addressnya. Masukkan kembali IP address 209.165.200.225 dengan subnet 225, 255, 255, 252. Nah, setelah itu kita melihat pada config. Nah, untuk gigabit Ethernet 0/1-nya itu sudah ada. Selanjutnya, kita masuk ke dalam router yang ke selanjutnya, yaitu di sini router 1 dan ini yang router 0. Kita membuat hal yang sama. Kita mau koneksi dulu. Kita masuk ke gigabit Ethernet yang 0/0. Masukkan IP address. Saya menggunakan IP address 209.165.200.226. Subnetnya itu 255.255.255.252. Nah, selanjutnya itu kita keluar dan masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Kita masukkan IP address 10.
1.2.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita lihat di config. Nah, IP yang ada di sini sesuai dengan IP yang kita masukkan di komen tadi. Hmm. Nah, selanjutnya kita masuk setelah kita ke router, kita masuk ke dalam server untuk memasukkan IP pada servernya. Nah, kita masukkan IP-nya itu 192.168.10.1 dan fast ethernetnya itu dan fast ethernetnya itu kita masukkan 192.168.10.3 dengan fast ethernetnya itu sudah langsung tercantum 255, 255, 255, 2 dan 0. Nah, untuk IP pada server ini di kolom itu merupakan eh, hal yang harus sama dengan IP yang pada router tersebut. Nah, eh, selanjutnya kita masuk ke server, kita ke DHCP, kita mengetik di sini 192.168 titik 1.0.1 dengan dana servernya itu 255.255.255.0. Nah, di sini sudah ada start IP address-nya itu 192.168.10. Nah, di sini tuh maksudnya tuh dimulai dari nah, nah saya membuat maksimum user yang dapat digunakan itu 100. Nah, kita pencet tab terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke server yang selanjutnya. Harus sama pada IP pada router yang kedua, yaitu 10.1.2.1. Nah, kita masukkan 255.255.255.252. Di pas internetnya itu kita masukkan IP 10.1.2.4. Nah, di sini subnextnya itu 255.0.0.0. Masuk ke service, kita ke DHCP, kita on kan default gateway-nya itu harus sama dengan routernya itu 10.0.1. DNS-nya itu 255.255.255.0. Nah, di sini saya membuat ini 10, 1, 2, 10, 1, 2, 100. Nah, kapasitas maksimumnya sama dengan yang tadi 100. Ini 255, 255. Nah, selanjutnya kita masuk ke
membuat PC-PC itu eh, membuat PC itu bersifat statik dan juga eh, PC-PC yang dihubungkan secara dinamis. Jadi ada dua kita buatnya, yaitu dinamis dan statik. Nah, PC yang ini, ada tiga PC yang akan saya buat secara dinamis. Kita ke config. Nah, ketika kita buat DHCP, kita ke file internetnya. Nah, di sini langsung ada, dia itu langsung tercantum IP-nya. Jadi otomatis ada. Sedangkan kalau statis kita itu akan mengisinya secara manual. Nah, yang kedua juga saya membuatnya dinamis, DHCP, di file internetnya. Nah, kita lihat. Jadi dia itu bertahap. Jadi kan saya setting dari itu dia maksimalnya itu menerima 100 device yang bisa dimasukkan gitu. Nah, PC yang kemudian juga saya membuatnya DHCP. Nah, kita sudah melihat IP-nya itu sudah ada. Nah, masuk ke PC yang selanjutnya saya membuatnya secara statik. Nah, di sini saya membuat IP-nya itu 10.1.2.7 titik 7. Selanjutnya itu dengan DNS servernya itu 255.255.0. Yang ini juga 255.255.0. Nah, di sini juga saya membuat statis juga dengan 10.1.2.5. Sepuluh titik satu titik dua titik enam. Nah, 255.255 255. Nah, di sini juga di server yang ini itu saya membuat dia secara eh, dinamis, yaitu dengan DHCP. Selanjutnya kita ke fast Ethernet. Nah, di sini juga sudah ada IP-nya yang dimana dia itu secara dinamis. Lanjut ke PC yang ini, saya membuatnya juga secara dinamis. Nah, nah di sini IP-nya itu ada 192.168.104. Nah, PC yang keempat juga kita config, kita ke DHCP, kita ke pos Ethernet. Nah, di sini 192.168.10.5. Nah, sedangkan yang dua ini saya membuatnya secara statis. Dengan IP
dengan IP-nya itu 192.168 titik 11. Dengan shortname itu sudah langsung ada. Nah, selanjutnya, oh, ini sudah ada. Isi yang selanjutnya juga config bersifat statik passwordnya. Nah, kita isi dengan 192.168.10.12. Nah, sudah langsung ada. Nah, selanjutnya kita mengecek. Kita kembali ke CLI. Kita kembali ke router. Dan ini kita membuat komen yaitu show ID menggunakan show IP. Nah, di sini kita melihat keluaran yang sama dengan IP yang ada tadi kita lihat pada PC-nya. Nah, di sini kita melihat sudah semuanya connect dan mungkin itu sekian video dari saya. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.